Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafaren Ahmadi Tondang dengan NIM J0304211069. Di sini saya akan membahas materi BGP filter da- dengan mata kuliah JKL pertemuan ke-6. Pertama-tama di sini saya akan menampilkan hasil konfigurasi saya di masing-masing router sesuai dengan topologi yang telah diberikan oleh dosen Pak Aep. Pertama itu pada router yang pertama atau ISP pertama itu diminta di situ ada ES number-nya 200 menggunakan interface FA00 dan networknya itu ada 10.0.0.0. Di sini untuk penugasan kali ini pada oktet keduanya diminta untuk mengganti ke NIM masing-masing dan kebetulan di sini NIM saya dengan NIM 69 berarti nanti di oktet keduanya semua dari network ini akan saya ganti ke titik 69 untuk oktet keduanya. Langsung saja di sini di loopback pada ISP1 ada loopback 100 dengan IP 192.69.100.1/24 dan pada loopback 0 itu ada 10.69.1.1/24. Langsung saja kita lihat pada Dynastry pada router 1 atau ISP1 saya. Langsung saja kita akan melihat apa-apa saja yang telah saya konfigurasi pada router 1 ini. Yang pertama itu sudah pasti saya menyetel atau mengkonfigurasi IP di port F00. Di sini pada port F00 itu saya memberikan IP itu sesuai dengan perintah IP-nya 10.69.0.1 dengan subnet mask-nya itu subnet mask /30 atau 255.255.255.255.252. Selanjutnya di sini saya sudah memberikan interface loopback, bisa membuat interface loopback, dua interface loopback. Itu ada loopback 0 dengan IP 10.69.1.1/24. Dan juga untuk loopback 100-nya itu ada IP 192.69.100.1 dan dengan /24. 69 di sini seperti yang saya bilang tadi itu adalah NIM saya, 3 digit NIM saya. Lanjut, apa saja yang sudah saya konfigurasi di sini? Yang pertama itu saya sudah membuat router BGP dengan AS number yang sesuai dengan perintah. Di sini tadi ISP1 atau R1 itu router BGP-nya atau AS number-nya itu 200 dan saya membuat protokol router BGP itu router BGP dengan AS number 200. Di sini saya melakukan routing dinamis seperti biasa, itu dengan network yang ada pada antara R1 dan R2 dengan networknya 10.69 .0.0 dengan subnet mask 30/30 dan juga di sini saya melakukan routing pada 10.69.1.0 dengan subnet mask 24. Ini loopback-nya yang buat 192.69.100.0. Dan juga pada saat melakukan routing BGP 200 saya melakukan neighbor ke R2 atau ke sebelahnya ke IPB kalau di soal di IPB itu dengan melakukan IP-nya 10.69.0.2 yaitu IP F00 di R2 dan saya meremote ke atas dan yang atas itu memiliki AS number-nya AS number-nya itu 100 jadi ke atas itu remote S 100. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan pada R1. Lanjut pada R3 dulu. SP3 DSP2. Di sini saya akan memperlihatkan apa-apa saja yang telah saya konfigurasi.
Pada R3 ini sama seperti R1, saya telah melakukan konfigurasi pada interface Fast Ethernet 00. Pada interface Fast Ethernet 00 ini, saya memberikan IP-nya itu 172.69.01 dengan subnet mask net mask-nya 30, sesuai dengan perintah yang di soal, dan juga saya membuat interface loopback 0 dengan IP 172.69.1.1/24. Di sini saya, sudah membuat router dengan konfigurasi router BGP 300 karena di R3 ini AS number-nya itu 300, dan itu saya sudah melakukan routing BGP-nya itu ke routing dinamis ke perangkat yang terhubung langsung, network 172.69.00 sedang subnet mask 30. Kemudian ada 172.669.1.0 dengan subnet mask, 24. Kemudian di sini saya melakukan, nickbor ke atas atau ke R2 atau bisa dibilang IPB di soal. Di situ saya melakukan neckbor-nya dengan konfigurasi neckbor 172.69.0.2 yaitu IP pada Fast Ethernet 01 dengan meremote-nya ke atas lagi yaitu dengan AS number-nya 100 buat IPB. Sekian dari, konfigurasi saya di R3, lanjutnya terakhir di R2. Langsung aja saya saran buat apa aja yang telah dikonfigurasi pada R2. Eee, pada R2 ini atau IPB itu saya memberikan nama hostname IPB, ya setiap, router tuh sudah saya berikan nama hostname masing-masing. Kemudian pada masing-masing interface itu pada F00 itu saya menyeting IP-nya atau mengkonfigurasi IP-nya itu 10.69.0.2 dengan subnet mask 30. Kemudian pada, F F F Fast Ethernet 1 Fast Ethernet 0/1 itu saya melakukan konfigurasi IP address 172.69.02 dengan subnet mask 30 sama kiri kan subnet mask-nya 30 kiri dan kanan. Kemudian setelah saya melakukan konfigurasi IP, saya melakukan konfigurasi router BGP lagi. Di sini AS number untuk R2 atau IPB ini memiliki AS number 100. Langsung saja saya melakukan, router BGP-nya itu routing dinamis, network-nya 10.69.00 dengan subnet mask 30, network 172.69.00 dengan net mask 30 juga. Kemudian ada network 192.69.10 ini buat loopback, dan juga saya tidak lupa naik bor lagi ke masing-masing router yaitu R1 dan R3. Di sini di R1 dan R3 di sini bisa dilihat neighbor 10.69.01 remote AS number yang ini yang R1 200. Kemudian, menaik bor lagi untuk yang R3 itu 172.69.01 meremote AS number itu 300 yang ini. Kemudian tidak lupa juga, saya melakukan neighbor dengan, IP yang tadi, IP router kiri dan kanan dan distribute list 69. Oh, di sini, saya sudah membuat access list buat untuk, router kiri dan router kanan. Jadi saya di sini sudah membuat access list 69 itu NIM saya men-deny, eee, dari IP 10.69.0.0, dengan subnet mask 24. Kemudian, di sebelah sini saya sudah men-deny, 172.69.00 dengan /24. Access list ini, mengizinkan segala selain 2 yang tadi. Kemudian di sini nantinya akan dilakukan proses ping dari kanan ke kiri, pada proses ping ini saya tidak bisa melakukan ping dari router 3 ke router 1, mungkin dikarenakan pada saat mau nge-ping itu, IP yang saya konfigurasi tadi itu terblok oleh ACL dari R2. Kemungkinan
kesalahannya di sana karena di sini coba saya lakukan ping lagi buat ke kiri, ini saya nge-ping ke target IP address, target IP-nya itu 110.69.01. Di sini tidak bisa ya, nanti tadi saya sudah mencoba sebelum melakukan record itu tidak bisa nge-ping dengan success rate-nya itu 0/5. Ada nih success rate is 0% atau 0/5. Coba lakukan ping lagi. Ini 72 9 Oh, nggak bisa. Berarti, di sini saya tidak bisa atau gagal melakukan ping R1 dengan R3, tapi saya sudah melakukan, semua perintah tadi ada konfigurasi R1 buat fast Ethernet 00, masukkan loopback, R3 masukkan IP buat fast Ethernet 00-nya dan juga loopback, kemudian nge-naik board ke atas, membuat router ngesambung router BGP ke masing-masing router. Tapi di sini saya gagal melakukan, ping antar router R1 dan R3. Mungkin sekian dari, penjelasan saya buat router BGP kali ini. Salah dan jangan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.